Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Salam. Kita akan memasuki ibadah Minggu tertanggal 13 September tahun 2020, di mana tema untuk ibadah pada hari Minggu ini adalah nasihat untuk mengampuni, yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Saudara-saudara sekalian, marilah kita diam sejenak, meneduhkan diri, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian PKJ 7 bait 1, Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat duduk kembali. Nats membimbing. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia." Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita aminkan bersama firman Tuhan Yesus dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 7 bait yang ketiga. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
hendak bernyanyi seumur hidupku. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa secara pribadi dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan hati, kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan syukur. Sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan untuk berita anugerah hari ini, diambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa kita. Saya ulangi, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat duduk kembali. Kita sambut berita anugerah Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. Padaku Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang selamat dunia menebus manusia. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15 demikian.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita sambut firman Tuhan dalam petunjuk hidup baru dengan kembali menyanyi Kidung Jemaat Karena Kasih-Nya Padaku bait kedua. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupmu. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena tidak ada kesaksian pujian, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sebelumnya sekali lagi kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Kukiramu tak bercela, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat lalu Saudara-saudara, kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ke-35. Saudara-saudara, saya akan bacakan saja perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepadanya algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Dan tema hari ini adalah menasihati untuk mengampuni. Saudara-saudara, nasihat ini perlu. Karena apa, saudara? Kecenderungan manusia itu saling berselisih dan tidak saling mengampuni. Itu cenderungnya. Ya, hanya orang-orang militan dalam Tuhan, hanya orang-orang yang menyintai Tuhan yang sanggup memberikan pengampunan setiap hari. Ya, siapa orangnya? Saudara dan saya. Ya, kita ini orang pilihan Tuhan yang sanggup memberikan suatu pengampunan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, ya, kecenderungan manusia di dunia ini justru gigi ganti gigi. Mereka tidak saling mengampuni. Kalau perlu mereka saling fitnah, saling menjelekkan, ya, saling menghancurkan, saling mempermalukan. Itu kecenderungan manusia. Nah, saudara-saudara, kehidupan di masyarakat pada saat itu juga sama seperti sekarang. Maka Petrus bertanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau orang salah sama aku, itu berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali?" Karena 7 juga angka yang genap, angka yang dianggap baik, ya saudara, ya. Nah, saudara-saudara,
Kemudian Yesus berkata sangat mencengangkan, karena sebelumnya tidak pernah diajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini kandungan hatinya Allah yang baru diungkapkan lewat Tuhan Yesus. Ya, maka Yesus katakan begini, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 7 kali 7, 49 tambah 0. 490 sehari, saudara. Ini penggambaran bahwa pengampunan itu tidak terbatas, karena Bapa juga memberikan pengampunan yang tidak terbatas kepada kita. Ini yang disebut kasih karunia. Ya, kalau kita dihitung dosa-dosa kita, saudara, aduh, kita masuk neraka semua. Tapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus kita diampuni. Saudara, pemahaman 3 kali itu juga bersumber dari pengajaran para rabi ya. Rabinik itu bicara soal pengampunan sehari 3 kali. Petrus 7 kali udah lebih hebat, tapi Yesus katakan 70 kali 7. Ya. Dan saudara, pengajaran 3 kali juga bertentangan sebenarnya dengan Imamat 19 ayat 17, saya bacakan ya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi kita benci sama orang, kita dosa, saudara. Ya, apapun kesalahannya kita harus melepaskan hak. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang hebat nih, saudara. Ya, dikatakan di sini, ya, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara tahu nggak 10.000 talenta berapa? Ini saya sedikit kasih catatan ya. 10.000 talenta tuh luar biasa, saudara ya. Nah, jadi istilah denarius itu adalah suatu koin, saudara, yang menjadi suatu ukuran. Kalau sekarang ukurannya emas ya. Nah, denarius itu adalah suatu koin perak seberat 3,9 gram. Nah, kalau bicara soal talenta adalah satu talenta setara dengan 2,39 tahun upah harian kerja. Ya. Nah, kalau kita pakai asumsi untuk UMR Jakarta 2019 itu berarti 3,9 juta dikali 12 dikali 23,9 ya, itu jumlahnya 1,2 miliar. Itu kalau dikali 10.000, saudara hitung sendiri. 12 miliar, saudara ya. Kira-kira 12 miliar. Nah, jadi segitu diampuni, dilunaskan, dianggap free. Karena apa? Karena dia nyembah, dia merendahkan diri di hadapan raja, diampuni. Harusnya dia bersyukur. Nah, saudara-saudara, nah orang yang diampuni ini keluar dari hadapan raja, ketemu dengan temannya yang cuman berhutang 100 dinar. 100 dinar itu, saudara-saudara, 1 dinar itu 48.202,97. Jadi kalau dikalikan cuma 4.820,297. Jauh banget yang miliaran dengan yang 4.820 sekian. Enggak sebanding, saudara. Tapi temannya dicekek, sampai dicekek, suruh bayar. Dia bilang dia kemudian sujud juga kayak dia. Ya, orang itu sujud juga, aku belum bisa bayar, nantilah, sabarlah bang, kira-kira gitu ya. Dicekek juga, saudara. Dimasukin penjara, luar biasa, sampai dia membayarkan hutangnya. Padahal utangnya dia berbanding terbalik. Dia sangat rendah, yaitu cuma 4.820 ya 297 rupiah, yang satu 12 miliar. Coba bayangkan. Tapi dia diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni. Dia ditolong, tapi dia tidak mau menolong. Oh, luar biasa. Itu penggambaran kasih Yesus yang tidak terbatas. Dosa kita yang banyak
diampuni. Ya. Maka Yesus minta supaya kita juga jadi pengampun, saudara. Nah, melihat hal itu, akhirnya dia panggil algojo, tangkap orang itu, masukkan ke dalam penjara. Nah, kita juga gitu. Ya. Kalau kita sudah diampuni dengan dosa kita yang sangat banyak, yang merah seperti darah, hitam kelam, dibersihkan seperti bulu domba, seperti salju, tidak ada diperhitungkan oleh Tuhan. Maka kita jangan suka memperhitungkan kesalahan teman-teman kita, istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita. Anggap saja sudah selesai semua, kita ampuni. Ya. Nah, nanti kita masuk dalam rahasia suatu pengampunan, saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus juga mengajarkan soal pengampunan. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-6. Ini luar biasa, saudara, ini pengampunan. Ini sumber pemulihan sebenarnya, saudara. Matius 6 ayat 12. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan kekal lewat suatu pengampunan. Dan pengampunan Yesus berikan bukan hal yang gampang. Dia harus disalibkan, harus dipakukan di Bukit Golgota. Dia harus dicambuki, dipukuli, dihina, ditendang, diapain saja. Karena apa? Dosa kita terlalu banyak. Dikandung oleh Yesus, dilimpahkan, ditimpakan kepada diri Yesus. Sehingga penderitaan Yesus menjadi sangat luar biasa. Ya, dan Yesus disalibkan. Saudara, seperti itu. Dan penderitaan kita hampir tidak sebanding memberikan pengampunan kepada teman-teman kita. Saudara-saudara, ya. Sekali lagi, Bapa minta supaya kita punya hati seperti Bapa. Di dalam pembacaan tadi, saudara. Ya, di dalam pembacaan di dalam Matius 18 ayat yang ke-33. Matius 18 ayat 33 demikian. Dapat, saudara? 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Bapak rindu anak-anaknya punya hati seperti Bapak. Ya, Bapak rindu kalau bapaknya pengampun, anak-anaknya juga pengampun, bukan pendendam. Bukan justru mengutuki orang, tidak mengampuni. Karena penghakiman itu adalah haknya Allah, ya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk saling mengampuni yang satu dengan yang lainnya. Dan saudara-saudara, sebenarnya mengampuni adalah hal yang sangat berat. Bahkan tidak bisa kita lakukan. Mengampuni itu berat dan tidak bisa kita lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita bersama dengan kuasa Roh Kudus, beban yang berat itu ditopang, didorong oleh Roh Kudus untuk kita bisa melepaskan hak pengampunan. Ya, dan akhirnya kalau kita mau latihan setiap hari mengampuni, jadi ringan. Ya. Mungkin ada majelis yang menyakiti hati saya, dok, saya dalam sakitnya. Tapi karena saya udah biasa belajar, sakitnya sebentar aja. Langsung saya doain, saya berkati, Tuhan aku mengampuni, aku mengasihinya, kiranya engkau berkati mereka, keluarganya engkau berkati. Selesai, saudara-saudara. Jemaat juga udah kita doakan, doa kita berkati, tahu-tahu malah gosipin yang jelek-jelek ke pendeta. Waduh, kalau saya belum pulih, mungkin kita berantem. Ya, tapi karena saya belajar mengampuni, ya udah. Terima kasih Bapak karena aku dihina, karena Yesus juga dihina. Terima kasih Tuhan, aku dikhianati karena Yesus juga dikhianati. Aku mirip dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mengampuni, memberkati. Selesai, ya. Baik saudara-saudara, ya. Karena kita justru akan dipulihkan oleh Tuhan lewat pintu pengampunan itu. Saya jumpai saudara orang yang gangguan kejiwaan,
rata-rata hatinya keras. Rata-rata orang yang gangguan kejiwaan tuh hatinya keras. Dia nggak mau dikasih masukan, nggak mau dikasih nasihat, nggak mau dikasih firman, nggak mau dikasih apa-apa. Dia berjalan dengan hikmatnya sendiri. Koslet pikirannya saudara, nggak sanggup. Saya udah ngalami banyak orang diskusi, wah dia langsung pembelaan diri, pembenaran diri, menyalahkan orang itu terus. Ya, dikasih obat nggak mau diminum dan seterusnya. Nggak boleh saudara. Kita harus belajar punya hati yang lembut. Mau dididik, mau dinasihati, mau dikasih masukan. Ya. Nah saudara-saudara, karena justru ketika kita mengampuni saudara, kepahitan dari hati kita akan diangkat oleh Tuhan. Kekecewaan di hati kita akan diangkat oleh Tuhan. Marah kita yang selalu meledak-ledak akan diangkat oleh Tuhan. Dendam kita yang begitu mendalam diangkat oleh Tuhan. Ketolakan merasa minder diangkat oleh Tuhan. Dan semua kesedihan dan beban-beban hidup kita diangkat oleh Tuhan. Lewat pintu pengampunan saudara-saudara. Mari kita jadi orang perkasa. Orang perkasa, orang yang hebat itu orang yang sanggup mengampuni. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia nggak tanya Toto dosamu seperti apa. Dia tahu dosa saya merah seperti darah, hitam kelam, ya mengerikan, menjijikan. Tapi dia ampuni. Dosa umatnya diampuni, semua diampuni. Sampai Petrus yang mengkhianati dia diampuni, dia pakai juga, saudara. Ya, luar biasa. Jadi Yesus itu sangat ajaib, ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau mengampuni dan memberkati musuh, maka kita akan dipulihkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Itu. Kita akan diperbaharui, hati kita girang, ya muka kita juga cerah. Karena apa? Ada inner beauty, ada kecantikan dari dalam diri kita. Ya, biar saudara ke salon bolak-balik, tapi hati saudara penuh kebencian, muka saudara terpancar. Ini muka orang penuh dengan kebencian, ngeri saudara. Biar ke salonnya jarang, cuman pakai beras kencur, ya. Kalau dia memang hatinya penuh dengan kasih sayang, pengampunan, orang lihat dia enak, nih orangnya dilihatnya, kan gitu kan. Nah kita juga begitu saudara ya. Ketika Tuhan pulihkan kita, hati kita penuh dengan mazmur dan pujian, hati kita penuh dengan nyanyian, hati kita penuh dengan syukur, ya hati kita penuh dengan pengharapan. Dan sekali lagi, Allah akan melawat anak-anaknya dan akan memakai anak-anaknya yang dipulihkan. Dan semakin kita dipulihkan, Allah semakin memakai kita untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasanya. Itu loh saudara-saudara. Gak mungkin sekarang gini, saya ini pendeta belum pulih, pulihin orang. Gak mungkin tuh dongeng saudara ya. Pendeta, hamba-hamba Tuhan harus pulih dan baru bisa memulihkan. Karena orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Orang yang tenggelam tidak mungkin bisa menolong orang yang tenggelam. Maka hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus mau dipulihkan oleh Tuhan lewat saling mengampuni dan saling menyayangi. Baru kita dipakai oleh Tuhan secara ajaib. Ya, untuk itu saudara, ketika Tuhan mendidik kita untuk mengajar kita untuk belajar mengampuni, laksanakan saudara. Laksanakan. Justru semakin saudara bertahan tidak mau mengampuni, hati saudara penuh dengan masalah, hati saudara penuh dengan pahit, hati saudara penuh dengan tangisan, penuh dengan kekecewaan, hati saudara merasa hidup ini tidak ada artinya. Tetapi ketika saudara pengampunan, saudara bisa nyanyi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Karena raja itu mengampuni kita saudara. Kita juga harus mengampuni supaya dunia melihat kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik saudara-saudara, kita responi firman Tuhan dengan nyanyian. Kita kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam kitab Ulangan 12 ayat 26 yang berbunyi demikian. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dalam persembahan dengan iringan pujian dari Kidung Jemaat 287B, Sekarang Bersyukur. Bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan berdoa di dalam persembahan kita. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu belajar untuk mengampuni. Karena hidup kami adalah karena anugerah pengampunan saja. Maka ajarkan kami juga meniru sifat Tuhan menjadi pribadi yang sangat pengampun. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami berdoa untuk seluruh majelis yang sudah melayani dengan segenap hati. Engkau berkati. Berkati istri mereka, suami mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Masa depan mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kesehatan mereka Engkau berkati, pekerjaan mereka Engkau berkati. Seluruh pengurus komisi Engkau berkati, mulai dari sekolah minggu remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak maupun juga lansia Engkau berkati. Untuk mereka bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin menjadi pribadi pengampun dan mereka semakin mengalami kasih kuasa Tuhan. Berkati komisi PI, diakonia, pedakem, musik gereja dan juga pembangunan ya Bapa, semua Engkau berkati untuk terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan
koster maupun juga admin gereja, Engkau berkati. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk pos pelayanan Bali, Engkau berkati untuk semakin bertumbuh dan semakin kuat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 supaya berakhir dari Indonesia, dan seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja Engkau jagai, jangan seorang pun terpapar COVID-19. Berkati ya Tuhan yang hari ini melayani, baik majelis, organis, kantoria, kameramen, pendoa semua Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kebaktian rumah tangga, ibadah PW, ibadah doa pagi Sabtu juga Engkau terus berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk sinode, supaya majelis sinode Engkau berkati, makin rukun, makin saling mengasihi, makin saling menyayangi, semakin mendoakan, saling memberkati. Semua roh-roh jahat yang berusaha menyerang sinode lewat siapapun juga kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, haleluya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk perekonomian gereja, perekonomian jemaat Engkau berkati, supaya kami tetap terpelihara di dalam segala kesulitan hidup di akhir zaman ini. Hamba berdoa ya Tuhan supaya di GKO Kristus Raja muncul pendoa-pendoa yang banyak, penyembah-penyembah yang banyak, muncul mujizat-mujizat yang banyak. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi Indonesia pulihkan dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, dan kami juga berdoa untuk jemaat yang merindukan anak, Kau berikan anak. Yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, Engkau berikan, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Jemaat yang mengandung Kau berkati supaya kandungannya sehat dan dapat melahirkan pada waktunya. Sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak jemaat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai di perkuliahan. Terima kasih. Yang sakit Ibu Damaris L atau Lumente di Rumah Sakit Awal Bros, Engkau lawat, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Ferry Piris di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Anggi pasca melahirkan dan anaknya, Engkau berkati supaya Anggi segera pulih, anaknya juga mengandung rencana Tuhan. Esra, Siaan dan Wahyu juga Engkau berkati untuk mengalami pemulihan. Kami percaya bagi Allah tidak ada mustahil. Kami berdoa untuk Pak Sutiman, Bapak Welman Siaan, Bapak Mirino, Bapak Simanjuntak, Kau jamah dari stroke mereka dan sembuhkan mereka. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Kidung Jemaat 467, Tuhan bila hati kawanku. Jikalau tutur
kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih Yesus, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku, bait yang ketiga. Dan hari ini Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.